kembalikan pesantren paling tidak 3 fungsi. Satu, pendidikan. Yang kedua, menjadi pusat pengembangan masyarakat. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel YouTube Tale Trias Info dalam program Bincang-Bincang Tipis-Tipis. Di channel ini segala isu yang kita angkat dari narasumber yang kita hadirkan untuk mengulas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Jadi di channel ini setebal apapun masalah akan diiris-iris menjadi tipis-tipis. Jadi nggak ada yang tebal, semua jadi tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengusung program Halo Konstituen. Karena itu kita menghadirkan Abang Anda, Bang Marwan Dasopang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah anggota DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, tepatnya di Wakil Ketua Komisi 8. Ya. Nah, dan beliau berangkat dari Dapil Sumatera Utara 2, melingkupi 19 kabupaten antara lain Paluta. Karena itu kami akan sedikit mengiris tipis-tipis tentang Paluta terkait dengan yang menjadi mitra Abang Anda ini. Bang, saya dapat informasi di Paluta itu setidaknya ada 48 pesantren. Nah, bagaimana peradaban pesantren Abang lihat dari tahun ke tahun, dari zaman dulu sampai sekarang? Apa yang menjadi pusat perhatian Abang Anda? Silakan Abang Anda. Baik, terima kasih. Sebelum memulai mengenai pesantren, ini saya mulai dulu dari podcastnya Herman ini luar biasa nih. Wah, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi ada istilah dulu di Sumatera Utara, sepanjang bisa dipersulit jangan dipermudah. Oh ya, kalau bisa dipersulit buat apa dipermudah? Iya. Herman datang nih, kita iris-iris sampai tipis. Iya. Persoalan besar menjadi mudah. Iya, hebat itu semangatnya. Ini semangat luar biasa. Betul lah, betul. Baik. Jadi kalau kita bicara pesantren, sudah tepat dibahas di Komisi 8. Betul. Karena tupoksinya memang itu. Kita membicarakan pesantren dari hulu sampai hilir. Ya, Hulunya itu undang-undang, hilirnya itu program. Siap. Itu kita bahas semua. Sepanjang sejarah kemerdekaan sampai ke tahun 2018-19, pesantren seolah-olah terpinggirkan. Kenapa terpinggirkan? Karena pesantren dimasukkan di dalam undang-undang Sisdiknas. Hanya bicara satu pasal. Pasalnya pun itu bagian dari sekolah tidak formal. Kalau di kampung kita namanya sekolah ece-ece. Ya, betul. Sekolah ece-ece itu, jadi Ya, tidak formal. saya potong sedikit dulu, Bang. Dulu orang yang sekolah ke pesantren itu karena waktu SD-nya IQ-nya kurang menunjang. Ya, katanya begitu. Ekonominya ya pas-pasan orang tua. Ya udah di pesantrenkan aja katanya. Jadi juga kita dengar itu, Bang. Iya itu. Karena memang negara pun memposisikan satu pasal di Sisdiknas Undang-Undang 20 itu pesantren sekolah non formal. Ijazahnya pun ijazah buluk pisang. Nah, itu kan dulu gitu. Ada dua ijazah kita. Ijazah pesantren, ijazah negara jadi. Ya itu dua kan. Ya. Nah, padahal pesantren ini adalah yang pertama sekali mencerdaskan SDM atau anak-anak Nusantara. Ya. Nusantara, bukan bicara Indonesia. Siapa itu? Kalau dulu namanya para wali, para kiai. Wali ini ditempatkan di seluruh Nusantara, mulai dari Aceh, di Champa di Kamboja, kemudian di Thailand, di Filipina, Tanobato, dan lain-lain sampai ke Raja Ampat. Itu titik-titik pesantren yang mencerdaskan anak-anak Nusantara dan juga menanamkan nilai cinta tanah air. Wah, cita-cita para ulama mendirikan negara, maka dia cinta tanah air. Contoh, kita kembali ke Paluta. Itu ada pesantren Al-Islamiyah di Pintu Padak, Sunggam. Ya. Itu tahun 1932. Belum merdeka. Sama, ada Al-Mukhtariyah Sungai Dua, sama tahunnya. Jauh sebelum merdeka.
Semuanya itu selain mendidik anak-anak generasi ini, dia juga menanamkan cinta tanah air. Apa yang dihasilkan oleh pesantren? Banyak, SDM-nya sudah banyak lahir dan menjadi cerdas, menjadi mencerdaskan juga, dan negara memakai para alumninya. Pertanyaannya, sudah apa yang diberikan negara lewat pemerintah terhadap pesantren itu? Oh iya. Belum. Kalau di tingkat itu, sebetulnya pesantren sakit hati dan bisa berontak. Tapi pertanyaannya, pernahkah berontak Islamiyah Pintu Padang Sungkap? Tidak pernah. Karena dia tahu negara ini miliknya. Ya. Negara ini miliknya. Bukan pemerintah ya, negara ini miliknya. Dia nggak pernah berontak. Mau diapain pun tidak berontak. Maka karena itu kita mulai menggagas memisahkan pesantren dari Sisdiknas menjadi undang-undang pesantren. Goal. Disahkan menjadi undang-undang 18/2019. Apa yang menjadi pembeda? Pertama, sejarah harus kita akui bahwa pesantren bukan hanya mencerdaskan tapi mempertahankan kemerdekaan. Yang mana itu? Indonesia hampir-hampir tidak ada. Ketika sekutu sudah memenangkan peperangan, maka mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari Jepang, semua sudah dikuasai di Nusantara ini. Kecuali Surabaya. Surabaya pun sudah mau datang komandan sekutu dari Australia. Berlayar menuju Surabaya, Malabi akan mendarat. Kalau mendarat di situ, maka tamatlah kemerdekaan Indonesia. Itu Agustus 45. Sebelum mendarat, Presiden Soekarno tidak tahu melakukan apa-apa. Indonesia akan hilang kemerdekaan. Hanya satu, menyerahkan ke Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari dari berbagai munajat, hasil munajatnya harus berperang melawan sekutu. Pertanyaannya, siapa yang berani melawan sekutu? Padahal sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Baru menang. Itu harus dilawan. Tapi itu bolak-balik munajat tetap harus perang. Maka supaya orang mau berperang melawan sekutu, lahirlah namanya resolusi jihad, Fatwa Jihad, tanggal 22 Oktober. Oktober 45. Apa resolusi jihad itu? Wajib ain berperang bagi umat muslim radius 92 km dari kota Surabaya. Karena itu berbondong-bondonglah umat Islam mengambil apapun yang dapat. Adong nagupak, gual-gual, locing-locing, senapan dan lain-lain, sudah berbondong-bondong. Maka terbunuhlah Malabi oleh Harun. Harun itu santri di Jombang. Tamatlah riwayat sekutu yang ingin mengambil ini karena komandannya mati. Itulah peran pesantren itu ya Bang. Peran pesantren. Maka kalau nggak terbunuh Malabi, Indonesia jangan-jangan tidak ada. Ya. Itu dibuka sejarah itu. Itu sudah, oke, sekarang sudah diakui. Maka kita kembalikan pesantren paling tidak 3 fungsi. 1, pendidikan. Yang kedua, menjadi pusat pengembangan masyarakat. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat maksudnya apa? Ini nanti ada kaitannya dengan mitra Komisi 8, Kementerian Sosial. Sepanjang sejarah, begitu ada pesantren, maka kawasan pesantren menjadi hidup. Sebuah kawasan yang bisa mensejahterakan masyarakat. Orang menjadi sejahtera di situ. Berbondong-bondong. Kenapa itu? Karena memang pesantren bisa meningkatkan ekonomi. Sampai sekarang di kampung kita pun masih. Begitu ada pesantren, itu lingkungan itu menjadi hidup. Ada yang jual sayur, ada yang macam-macam. Tetapi jangan lupa, pesantren itu tidak pernah mengutip uang sekolah dari santrinya. Iya, betul. Enggak ngutip. Di pesantren nggak ada SPP-nya. Nggak ada SPP-nya. Nggak ada SPP. Tapi itu menghidupkan kawasan. Jadi pesantren itu dulu uzlah ke hutan. Masyarakat datang. Semua orang menjadi kaya di sekitar pesantren. Sementara santrinya tidak ada SPP. Itu luar biasa. Lah, karena pesantren ini dipaksa oleh undang-undang Sisdiknas harus muadalah. Harus ada persamaan. Itu tadi ijazah kita itu. Ada ijazah buluk pisang, ada ijazah negara, gitu kan. Saya dapat 2 ijazah saya. Sama kan? Dapat kan? Dapat 2 ijazah. Itu dia. Lah, kita ingin kembalikan dengan undang-undang pesantren ini, apapun ijazahnya di pesantren ini harus diakui oleh negara untuk melanjutkan sekolah ataupun untuk kerja. Itu sudah selesai.
Jadi sekarang ijazah yang dari pesantren udah bisa ngelamar polisi. Bisa. Nah, ini biar pemirsa Tali Tres Info paham, sekarang ijazah dari pondok pesantren udah bisa jadi anggota DPR. Tak ada lagi ujian persamaan, cukup ujian di situ aja. Udah bisa, luar biasa ini. Nah, itu. Nah, kira-kira saya menarik kepada diri saya sendiri. Ya, kaitkan dengan di Palu tuh situasi pesantren di sana. Itulah ini yang saya ceritakan ini. Tamat SD. Tak tamat SD sebetulnya. Saya ini tidak tamat SD. Kelas 6, begitu kelas 6, orang sudah tamat semua, tinggal saya sendiri. Gurunya nggak mau mengajar saya sendiri kan? Disuruh ke kelas 5. Ya, saya pun nggak mau kelas 5. Tamat nih. Sudah 2 tahun menganggur, tidak sekolah. Karena kalau sekolah jauh tidak mungkin. Pertama, kendaraan. Masa Hermannya sekarang itu sudah banyak kendaraan. Masa saya belum ada. Jalan kaki ke Gunung Tua. Nah, baru kita sekolah. Karena ada orang tua yang mendirikan sekolah di kampung. Kalau tidak dia dirikan sekolah itu, kemana saya? Kemana yang lain-lain? Itulah yang dilakukan oleh pesantren-pesantren itu. Karena anak-anak negara ini, anak-anak negara Indonesia ini tidak bisa sekolah kemana-mana, dia selamatkan itu anak-anak mendirikan pesantren madrasah di mana-mana. Maka tanggung jawab yang disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, mencerdaskan anak bangsa dan di Undang-Undang Dasar, itu diambil alih para kiai. Hebat nggak para kiai itu? Hebat. Mengamalkan Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, mereka kerjakan. Dan sebelum bangsa ini pun ada, mereka sudah mereka lakukan. Setelah ada pun dia lakukan. Tadi kata abang tahun 32 udah lahir tuh pesantren. Itu di Paluta. Yang belum lagi yang daerah lain. Yang lain tahun 1500 sudah ada. Waduh. Pesantren tahun 1500 sudah ada. Dan selalu mengajarkan hubbun waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Lahirnya undang-undang pesantren ini, bagaimana Bang dampak kepada pesantren yang ada yang di daerah-daerah Bang lihat di mana? Secara Bang kan pasti udah turun ke lapangan dampak. Ini kan baru euforia saja. Iya. Sementara sebagian pesantren sayup-sayup mendengar. Tapi sudah nendang nggak? Sudah terasa nggak? Belum terasa. Sekarang kita mau cobalah menggagas. Hari ini Menteri Agama kita dorong pesantren harus ada program khusus. Dia sudah membuat program kemandirian pesantren. Kemandirian pesantren itu yang mengarah kepada fungsi yang 3 tadi. Pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi. Nah, kalau dulu tanpa dibantu siapapun ini bergerak nih. 3 fungsi ini bergerak sendiri. Nah, sekarang kan sudah merdeka. Negara sudah punya uang. SDM-nya sudah kita pakai. Ayo negara bantu. Konkret ekonominya seperti apa? Apakah pesantren boleh berbisnis, boleh pertanian atau seperti apa? Harus dulu berbisnis pesantren. Setiap pesantren itu ada pabrik besar. Apa itu pabrik besarnya? Gula tebu. Dulu. Rokok, tembakau. Ikan dan pakan. Itu semua pesantren dan itu kiai punya. Oh iya. Kita nggak merasakan di era saya. Ada itu. Cuma kiaimu itu tidak menunjukkan. Sawahnya luas itu. Kalau nggak dikejarnya, kalau itu uang apa? Uang SPP ya. SPP. Karena dia punya sawah luas, maka tak bayar pun kita SPP, tak dikejarnya. Abang kan anggota dewan yang aktif turun ke bawah ya, kita tahu berarti sudah berbaur dengan kalangan santri. Intervensi apa yang dilakukan di pesantren ini agar lahirnya seperti kiai IT, kiai pesawat terbang, kiai teknologi. Jadi tidak nahu sorobnya tetapi perkuat Bang, tapi akhlakul karimah yang cerdas gitu gimana? Ya. Kalau merujuk awal-awal pesantren itu mereka canggih. Itu semua pesantren itu canggih. Cara berpikirnya itu alamah internasional. Cara berpikirnya mereka bukan hanya Sunggam, bukan hanya Paluta. Dunia mereka bahas dulu itu. Itulah cara berpikir. Kenapa? Karena begitu mereka, karena jalinan antar para ulama dan kiai ini terjalin. Canggih mereka dulu. Nah, tapi karena tadi itu pesantren ditempatkan di dalam satu pasal di Sisdiknas, non-formal tadi, mereka hanya berkutat di situ. Tidak pernah muncul lagi. Berat. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Harus kembali habitat pesantren itu kembali ke awal. Umpamanya begini. Ada tiba-tiba ulama menjadi digandrungi.
Tidak ada titelnya pun, seluruh kampus mengundang, profesor mengundang. Siapa itu? Gus Baha. Gus Baha itu dalam sejarah pendidikannya nggak ada kelas. Nggak ada apa, pokoknya slogan. Tapi anjuran-anjurannya keren ya. Bukan, cara berpikirnya diakui, logikanya berpikirnya diakui oleh profesor. Nah, itulah habitat pesantren dalam hal mengembangkan ilmu. Nah, karena dipaksa oleh undang-undang tadi itu ada sekat-sekat kelas, dipaksa nih. Apakah yang ilmu pesantren masa lalu tidak bicara tentang astronomi? Bicara, itu memang harus dipelajari. Apakah tidak bicara mengenai kesehatan? Bicara, itu bagian dari fikih. Fikih itu di dalamnya akan ada toharoh, ada halal haram. Siapa mengetahui daging yang sudah dipotong hewannya, terus dagingnya menjadi haram karena busuk. Kalau sudah busuk kan menjadi haram, padahal halal tadi. Di hukum fikih apa itu? Jadi halal haram yang seperti itu, fikih sudah jauh lebih awal. Nah, ini yang mau kita dorong pesantren percaya diri terhadap dirinya yang selama ini yang mereka kuasai. Termarginalkan tadi itu ya. Sebetulnya mereka ini lebih hebat. Berarti ini pemulihan sejarah berulang aja sebenarnya. Kita dorong kembali ke kejayaan habitatnya, kejayaan mereka. Maka karena itu, karena tidak dibebani kurikulum pemerintah supaya ijazahnya diakui, maka sekarang kita dorong apapun pendidikannya di situ, maka pesantren harus boleh mandiri. Mandirinya itu apa? Pemerintah tidak boleh intervensi kurikulum. Kalau pesantren ini mau ciri khasnya tafsir, udah dia tafsir. Oh, ada khas. Ada khasnya. Kalau di sini hadis, dia sudah hadis. Kalau di sana ilmu alat, umpamanya usul fikih, usul fikih. Iya. Karena kampus pun begitu juga kan, ada begitu juga. Ada arsitek jago, ada hukum ya kan ya. Kata para ulama kita, begitu belajar tafsir harus menguasai hadis. Nggak mungkin kita belajar tafsir tidak menguasai hadis. Begitu kuasai hadis, tidak mungkin tidak menguasai sejarah. Karena sejarah yang menceritakan nanti. Kalau sudah begitu, bagaimana cara? Harus ada ilmu membaca itu, ada nahwu shoroh. Jadi terikat, itulah kehebatan pesantren. Itu mengenai pesantren. Bagaimana mengawal kebijakan Abang sebagai yang diamanatkan mewakili masyarakat, mengawal kebijakan Kemenak agar apa yang dari pusat ke daerah itu terdistribusikan tanpa ya ada pemotongan, nggak ada diiris-iris lagi di tengah jalan gitu Bang. Ya. Ada 3 hal yang kita kawal. Satu, mengenai kebebasan dan kemandirian pesantren, supaya mereka tidak dibebani dengan ketentuan. Oke, sudah kita lakukan. Kemudian status pesantren yang menjadi mandiri tadi itu diakui oleh negara, itu sudah kita kawal. Itu bertahap nanti semua ijazah pesantren akan sama statusnya dengan ijazah sekolah manapun. Yang ketiga, anggaran. Iya, Bang, anggaran. Anggaran ini dari satu pasal namanya dana abadi pendidikan. Negara kita ini sudah membuat dana abadi pendidikan, diperuntukkan untuk penelitian, perguruan tinggi, kebudayaan, kemudian kita masukkan pesantren di dalamnya. Itu sudah kita kawal. Tahun ini sudah masuk, akan masuk dana abadi pendidikan, salah satunya peruntukannya untuk pesantren. Kalau ada anak-anak kita nanti yang punya kemampuan sekolah, baik ke luar negeri atau di dalam negeri, ya tentu tidak bisa semua. Nanti ada kesempatan untuk diberi beasiswa. Tentu guru-guru kita, para pengajar di pesantren harus ditingkatkan. Paling tidak metodologi berpikir terhadap ilmu pengetahuan yang selama ini sudah dikuasai oleh dia. Kompetensi. Kalau substansi dia sudah kuasai. Menyampaikan ini. Menyampaikan. Metodenya saja yang metode dakwah penyampaian itu betul. Itu yang mau kita kawal. Jangan menjenuh. Bikin betul. Sekarang tentu tidak bisa kita hindari perkembangan teknologi ya. Tapi jangan dipikir perkembangan teknologi ini sebetulnya tidak dilakoni para ulama dulu. Sekarang nih Herman nih bolak-balik bisa bicara ke Sunggam kan? Sekarang ini lewat jaringan telepon. Dulu juga sama. Ini para wali di mana-mana titiknya ini di Nusantara ini ada raja walinya. Raja wali ini akan mengundang rapat di tanggal sekian, itu merenung.
Begitu dia merenung, undang, itu datang. Telepati namanya. Oh, iya. Itu yang dicontoh teleponmu itu. Sekarang bentuknya bentuk nyata dipegang. Kalau ada duitmu kau beli pulsa bisa berhubungan. Kalau dulu enggak. Khos itu bagi wali-wali yang bisa. Oke, dulu lanjut nih Bang. Tentang kesaktian syekh pesantren itu. Dulu kita Tuhan ini bisa begini di Mekah, bisa ini. Itu Abang sebenarnya gimana pemahaman Abang soal itu nyata. Oh nyata itu? Nyata. Bukan? Itu yang Nabundong. Sekarang ayah ini kan, ayah lupa saya namanya. Dia Usman. Ayah Usman. Kakeknya itu bisa seperti itu. Kalau tiba-tiba kemarau di wilayah kita, Iya. mendoa, banjir itu sungai itu. Dan luar biasa banget. Hal-hal seperti itu ada kemampuan. Tapi kan itu khas. Iya. Jadi doa mereka makbul. Nah, yang seperti itu mungkin sekarang jarang terdengar. Karena jarang terdengar itulah, mungkin karena kita ada kemudahan nih. Sementara pihak lain, katakanlah yang menyusun, yang mengatur, yang menemukan teknologi itu sebetulnya sudah dilakoni para ulama masa lalu. Iya, iya. Nah, bagaimana kita menjadikan pesantren ini kembali sebagai habitat hasanah keislaman kita? Itulah yang kita topang dengan undang-undang ini. Nah, pertanyaannya, kita menyinggung masalah Paluta nih. Iya. Paluta, menurut datamu tadi pesantren berapa? 48. 48. 48 pesantren ini sebetulnya ada dua hal tantangan bagi mereka. Pertama, mengawal generasi. Yang kedua, mengawal generasi. Mengawal generasi juga. Pertama yang dikawal generasi ini adalah benteng moral. Ya. Paluta sekarang kita sudah mulai miris, bukan saja Paluta ya, Tapi termasuk kita seluruh di dapil saya sudah terkontaminasi, anak-anak kita ini teracuni dengan narkoba. Karena di dalam peristiwa berbagai hal masa-masa lalu, baik diceritakan oleh kitab-kitab, baik sejarah, itu nggak bisa dipisahkan. Kalau sudah mabuk, narkoba, perempuan, dan itu satu paket. Nah, kita berharap sebetulnya ketegasan pemerintah, bupati itu, aparaturnya. Jadi ketika pemerintah itu kurang mengawasi itu, ada yang bermain-main. Itu karena dia punya palu untuk mengetok, bupati harus tegas dengan itu, seluruh perangkat. Jadi tidak boleh main-main. Civil society bisa bergerak nanti ya kan Bang? Ya, itu jauh lebih. Itu akan ada. Itu nanti udah ada kejadian di ada kampung klimaknya itu. Ada, Sudah nggak bisa lagi itu nanti pecah. Ibu-ibu pengajian bakar Iya. itu tempat-tempat. Bakal pecah. Itu karena tidak menemukan ketegasan dari pemerintah. Jadi kalau begitu apa harapan kita? Pemerintah ini ayo tegas, jangan takut. Nah kalau pemerintah tidak melakukan apa-apa, ya itu pecah sendiri nanti. Rakyat akan bergerak. Tetapi di sisi lain, santri ini, pesantren ini mestinya membimbing moral. Di situ tidak perlu ketegasan, di situ mengayomi. Jadi umpamanya begini, kita ini puasa. Iya Bang. Ada orang menggoda kita untuk makan. Karena kekuatan iman kita tidak makan kita. Betul. Biar saja orang makan, tapi kita tidak membuka puasa. Kita tetap berprinsip saya puasa. Ya. Ini tugas pesantren, mengawal anak-anak kita ini secara moral dan mengawal anak-anak kita ini tidak tergoda dengan hal-hal apapun. Kalau begitu itu yang saya sebutkan tadi, fungsi pesantren yang kedua tadi itu pemberdayaan masyarakat harus masuk di sini. Nah, kalau ada ketegasan bupati, ayo siapa ini pesantren, bantu saya. Ini sudah darurat kita ini. Ayo pesantren bergerak, berdayakan masyarakat, mengawal masyarakat bahwa pencerahan penting, kemudian kekuatan iman penting. Itu yang saya sebutkan tadi, pengawal dan mengawal. Itu. Yang kedua, sebetulnya potensi Paluta tidak jelek. Sumber daya cukup. SDM-nya jago-jago. SDM jago-jago ini mana? Ini heran nih orang Paluta nih. Kok cawe-cawe di negeri orang gitu loh. Lah, kalau memang di daerah itu kita butuh tenaga, ayo bunyikan lonceng di sana. Ayo, SDM yang ada di mana-mana, warga Paluta bantu.
Gitu. Kalau kurang, nah tapi kalau merasa itu cukup, ya udah ayo. Gitu. Saya kembali sedikit ke pesantren dulu Bang. Kita perlu nggak membuat tim untuk mengukur progres pesantren tadi dengan lahirnya undang-undang? Jangan kita biarkan tanpa alat ukur. Udah sampai di mana dampak ini kita harus monitor juga. Itu ya. harus. Iya, jadi harus. jangan nanti pesantren berlalu lalang gitu aja. Jadi tuh. gini, di undang-undang itu juga ada ketentuan. Yang disebut dengan pesantren itu ada kiainya. Oh ya, kayaknya. Itulah yang menjadi penentu di pesantren itu. Dan dia nanti yang akan mendeklar bahwa kami ciri khasnya tafsir. Oh, ya. Guru godangnya yang itunya. Dulu istilah kita guru godang. Guru godang itu paling takut Si saya guru godang ini membuat deklarasi pesantren kami ini tafsir. Kurikulumnya 1, 2, 3, 4. Itu nanti apa namanya paling tidak alat ukur kita bahwa dia pesantren. Yang kedua, tapi tak ditopang pengetahuan teknologi tadi. iya, yang kedua nanti dia di situ harus ada pembelajaran kitab kuning. Menopang itu kitab kuning itu sesuai dengan deklarnya. Kalau tafsir, kalau hadis, jadi harus sesuai. Yang ketiga ada pondoknya, ada asramanya, kemudian ada masjid dan ada proses di situ. Nah, kalau tidak seperti itu, dia bukan pesantren. Dia masuk kategori madrasah. Madrasah lagi dia. Kalau madrasah, kembali lagi ketentuan undang-undang Sisdiknas berlaku sama dia. Ini perlu penekanan, beda madrasah dengan pondok pesantren itu beda. Oh. Jadi kalau madrasah tadi itu kayak man gitu, madrasah dia. Madrasah dia, maka dia wajib lagi tadi muadalah persamaan. Nah, kan yang celaka itu dulu pesantren pun disamakan. Nah, ini yang kita buatkan pesantren sudah punya kemandirian. Bagaimana kita mengukur itu? Tentu kembali ke sejarah. Yang kedua, kita mendorong pemerintah hadir. Jangan dong dibiarkan nih. Mereka ini sudah memberikan, coba kalau dikonversi seluruh aset yang ada di pesantren ini menjadi APBN. Berapa utang negara sama pesantren? Nah, itu tapi kan selama ini pernahkah ribut pesantren? Enggak pernah. Ya pasti mengeluh. Kurang ini, kurang itu. Maka saya mencoba sekarang menggagas bagaimana kalau begitu kita pisah nih. Pesantren, madrasah. Madrasah ini nanti kita coba diperlakukan seperti SMA dan SMP. Sehingga bisa ditopang oleh anggaran dari kabupaten dan kota di APBD. Bisa juga nanti anggaran yang melalui DAU. Yang selama ini ditopang dari Kementerian Agama membiayai madrasah dialihkan menjadi pesantren. Tapi suasana di Paluta persoalannya sama nggak dengan Indonesia pada umumnya? Pada umumnya sama. Sama aja di Indonesia sama. Jadi Nusantara inilah ya, Nusantara ini kehadiran pesantren ini dalam sejarah perkembangan sampai sekarang rada-rada sama semuanya. Oke, untuk topik pesantren demikian bincang-bincang tipis-tipis saya dengan Bang Marwan Dasopang, anggota DPR RI, Fraksi Kebangkitan Bangsa, duduk di Wakil Ketua Komisi 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.